Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perkenankan saya menyampaikan hal-hal ringan yang pernah saya alami dan mungkin juga pernah dirasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua pendengar TV Tausiah ini. Suatu ketika saya dalam sebuah perjalanan bertemu dengan orang asing yang masih muda, namanya Mr. Brad, berkebangsaan Amerika. Bertemunya di sebuah terminal, tepatnya di situ Bondo, sama-sama menuju ke arah barat. Dia mau ke Surabaya, saya mau pulang. Terjadilah perkenalan. Biasa sebagaimana orang baru kenal, bicara dari hal-hal ringan, kemudian meningkat, terakhir bertanya soal agama. Saya katakan saya Islam. Kemudian saya juga bertanya kepada dia tentang Tuhan, tentang konsep ketuhanan dari orang yang mengaku beragama Yahudi itu. Dia menjelaskan gitu, kemudian dialog kecil-kecilan, sedikit ada sanggahan, kemudian penjelasan berlangsung dalam perjalanan menuju terminal Probolinggo. Tiba-tiba tanpa terasa bis masuk terminal Probolinggo. Saya akan turun, kemudian Mr. Brad tadi bertanya, bolehkah saya ikut ke rumah Anda? May I go to your house? Saya katakan boleh, ayo. Kemudian dialog pun terus berlangsung sampai masuk kota Lumajang dan ganti kendaraan sampai kemudian nyampe di halaman rumah. Kebetulan ada kumandang adzan. What is the song? Lagu apa ini? Kata dia. Saya bilang ini bukan lagu, ini panggilan orang-orang Islam di sekitar masjid untuk sholat berjamaah, sholat bersama-sama, pray together, sholat bersama-sama. Dia bertanya berapa menit sholatnya. Saya bilang 5 menit. Berapa kali sehari semalam? 5 kali. Dia kemudian hitung 5 kali 5. Tibalah pada kesimpulan 25 menit. Orang Islam itu, kata dia, boros waktu 25 menit untuk sembahyang menghadap kepada Tuhannya. Saya tidak pernah sembahyang, tidak pernah berdoa. Tuhan saya tidak pernah marah. Wah, rasanya saya ingin terus menjelaskan lebih panjang lebar lagi. Dan dia pun entah menerima atau tidak penjelasan saya, yang jelas dia manggut-manggut. Kaum muslimin yang berbahagia, teringat pada satu kisah yang pernah saya baca. Ada satu ketika perdebatan antara orang alim dengan orang ateis tentang Tuhan, tentang Allah. Terjadi perjanjian tentang waktu dan tempat di mana berlangsung perdebatan itu. Pas hari hanya, ternyata si alim itu terlambat datang. Lama ditunggu gak datang-datang, ada kesimpulan orang alim itu tidak berani menghadapi debat kita, kata orang-orang ateis. Di saat pemikiran seperti itu berkecamuk, tiba-tiba datanglah orang alim seraya minta maaf. Saya datang terlambat karena di sono hujan lebat, kemudian petir menyambar-nyambar. Hujan itu menyebabkan air banjir, sungainya banjir,
kemudian pohon-pohon banyak yang patah berjatuhan dahannya. Untunglah di antara ranting dan dahan itu ada yang lurus-lurus, kemudian jadilah perahu. Saya kemudian berlayar menggunakan perahu itu menyeberang sungai dan sampailah di sini. Orang-orang ateis kemudian tertawa terbahak-bahak. Kelihatannya orang yang dikatakan alim itu sudah berubah pikiran. Masa ada ranting pohon tiba-tiba jadi perahu? Mana bisa diterima oleh akal sehat? Si alim kemudian menyatakan, kenapa Anda heran? Ranting bisa menjadi perahu itu masa heran? Wong alam semesta ini tanpa ada yang membuat saja Anda percaya. Apa mungkin alam semesta ini terjadi tanpa ada yang membuat? Mereka kemudian tanpa banyak ucap, si alim mendekat kepada orang yang bertanya, kemudian menamparnya. Loh, begitu ditampar, dia menyatakan, kenapa Anda menampar saya? Sakit sekali ini. Enggak, saya tidak percaya kalau sakit, karena saya tidak melihat di mana sakit itu. Di sini, di pipi saya. Itu pipimu, tapi sakitnya di mana? Kebingungan dia menjawab, begitulah Tuhan yang maha menciptakan ini tidak harus kelihatan. Wong sakit saja yang kau rasakan tidak tampak. Bagaimana halnya dengan yang menciptakan yang maha sempurna, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta ini. Walaupun tidak tampak, hati kita menyatakan bahwa Allah itu maha ada. Kemudian dia, orang-orang ateis itu kelimpungan, tidak bisa menjelaskan bagaimana menjelaskan bahwa sakit itu walaupun tidak tampak tapi keberadaannya ya jelas ada. Begitu juga alam semesta yang menciptakan tidak tampak tetapi jelas ada yang menciptakan. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa yang menciptakan, yang maha menciptakan itu tidak ada duanya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan andaikan ada Tuhan selain Allah, maka berantakan alam semesta ini. Tapi yang jelas Allah itu maha ada. Itu keyakinan yang harus dimantapkan di hati kita, orang yang mengaku iman kepada Allah. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada mereka dari urat lehernya. Saking dekatnya Allah kepada kita, yang maha menciptakan kita, yang maha mengatur kita, mencukupi rezeki kita, memelihara kita. Dan besok Allah juga yang akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, perdebatan tadi adalah sekedar contoh bahwa ada orang yang masih ragu dalam hidupnya tentang keberadaan Allah. Tapi juga ada orang yang begitu mantap meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah maha mencipta, maha ada, dan Allah pula yang maha mengatur kehidupan ini. Itu sebabnya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita beribadah kepada Allah, karena Allah menciptakan alam semesta termasuk kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Maka tugas kita adalah beribadah semampu dan sekuat kita. Capek-capeklah dalam ibadah, kata Nabi. Orang yang capek dalam ibadah, di hatinya ada kemenangan. Maka hindari, perangi perasaan malas kita. Kalau kita sedang loyo, sedang malas, kita bangkit, move on, mohon kepada Allah dari berbagai hal yang bisa merusak keagamaan kita. Maka Rasul Muhammad SAW memberikan tuntunan doa kepada kita semua dari hal-hal yang bisa menghancurkan kesungguhan kita dalam ibadah ini. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah,
saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat. Wa qalbin la yakhsha, berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Wa du'ain la yusma, dari doa yang tidak kau dengar, tidak kau kabulkan. Wa nafsil la tasba', dan saya berlindung kepada Engkau dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Itulah orang yang mengakui adanya Allah, maka doa kesehariannya antara lain 4 hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.